Hai, kembali lagi bersama saya, Tindel Yustina Mangamis NIM 1967-2010-03 kelas A19 dosen pengampu, Yunesius Maarisit, SIP, M, SIMD SMK. Ideologi kontemporer masuk dalam pembahasan pertama yaitu perkembangan sosialisme di dunia abad ke-19 serta pengaruhnya di Indonesia. Sosialisme merupakan salah satu ideologi yang pernah berpengaruh hampir di seluruh negara. Sosialisme menentang adanya hak milik pribadi, dan mendukung hak milik bersama. Sosialisme menginginkan pengelolaan produksi oleh negara sebagai upaya menghapus kemiskinan. Dalam penelitian ini bertujuan merumuskan konsep dasar sosialisme, tokoh-tokoh penting dalam sosialisme, perkembangan sosialisme di beberapa negara, serta perkembangan sosialisme di Indonesia. Pembahasan 1. Konsep dasar sosialisme. Sosialisme secara etimologi berasal dari bahasa Perancis. Social memiliki arti kemasyarakatan. Penekanan utama terletak pada kata sosialisme yang berarti kebersamaan dan gotong royong. Secara historis, istilah sosialisme muncul pertama kali di Prancis sekitar tahun 1830. Sosialisme digunakan bagi pandangan atau aliran yang menginginkan terwujudnya masyarakat atas dasar hak milik bersama mengenai kepentingan dan penggunaan alat-alat produksi. Dapat disimpulkan bahwa sosialisme merupakan ideologi yang bertujuan untuk membentuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam negara. Untuk mencapai hal tersebut tentu harus adanya rasa kebersamaan, mampu menghasilkan segala sesuatu dan berusaha memberikan batasan kepada swasta maupun perseorangan. Sehingga terwujudnya pembagian hasil produksi dengan rata. 2. Tokoh-tokoh penting dalam sosialisme. 1. Saint-Simon. 2. Fourier. 3. Louis Blanc. 4. Karl Marx. 5. Charles Fourier. Perkembangan dan pengaruh sosialisme di beberapa negara. Awal mula berkembangnya sosialisme, khususnya sosialisme utopian, terjadi pada abad ke-19. Merupakan negara pertama yang mendapatkan pengaruh kuat oleh sosialisme, sehingga terjadinya revolusi industri dalam segala perubahan pada aspek ekonomi. Perkembangan revolusi industri berlangsung cepat dalam pengaruhnya terutama pada mesin-mesin produksi. Dalam penerapannya dampak yang sangat terlihat adalah munculnya kaum borjuis dan buruh. Di Eropa, golongan sosialis menginginkan segala bentuk alat-alat produksi pabrik, pertambangan, maupun kapal-kapal dikuasai oleh negara. Sehingga secara tidak langsung akan membentuk sebuah kelas-kelas untuk mengeksploitasi terhadap golongan buruh atau tenaga kerja. Munculnya Partai Buruh di Inggris merupakan dukungan kuat terhadap gerakan sosialisme dalam upaya mencapai sebuah keadilan dan protes terhadap sistem kapitalis yang sudah dijalankan. Dalam pemerintahan gerakan sosialisme kurang mendapatkan dukungan dan tempat serta di parlemen yang hanya sedikit mendapatkan kedudukan. Di Inggris sosialisme dapat kuat dan berpengaruh tidak terlepas dari kaum sosialis yang berjuang dan menginginkan pembentukan berbagai macam program sebagai upaya dalam meratakan pendapatan, hasil produksi, perumahan maupun pendidikan. Segalanya dapat terwujud apabila gerakan tersebut dilakukan secara kolektif dan diyakini mampu mendorong terciptanya masyarakat sosialis. 4. Perkembangan dan pengaruh sosialisme di Indonesia. Sosialisme merupakan suatu paham atau ideologi yang membahas tentang masyarakat bebas, tidak adanya penindasan dan penganiayaan. Konsep dari paham sosialisme sendiri sudah menyebar luas di berbagai negara belahan dunia, terutama di negara-negara Eropa. Perkembangan paham sosialisme di Eropa yang dibawa oleh Smith
nuklir telah menemukan celah atau jalannya ke Indonesia. Salah satu wujud sosialisme Indonesia menurut Soekarno adalah terwujudnya kemerdekaan seluruh bangsa yang dapat dipadukan pada aspek kebudayaan. Tentang lahirnya Pancasila, dalam sebuah pidatonya Presiden Soekarno menyatakan bahwa dalam pembahasan Pancasila dapat disederhanakan dengan konsep Trisila, yaitu ketuhanan, sosionasionalisme dalam persatuan Indonesia maupun internasional terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab, serta tentang sosiodemokrasi. Sosialisme terkait adanya hubungan yang seimbang antara keadilan sosialisme dan negara terwujud dalam rasa kekeluargaan dan gotong royong yang merupakan karakter dan kepribadian dari masyarakat Indonesia. Gerakan Sosialisme Indonesia bertujuan untuk mendorong demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran bersama, baik secara spiritual dan material, yang mampu membagi rata dalam perkembangannya. Sosialisme Indonesia bergerak dan berusaha membentuk keselarasan antara milik bersama dan individu. Di dunia, gerakan sosialisme merupakan sebuah upaya dalam berjuang dan menindas terhadap kekayaan pribadi demi kesejahteraan umum. Namun di Indonesia tetap menghargai hak milik individu yang tertuang dalam Pancasila. Sosialisme Pancasila pada aspek ekonomi terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yang kemudian juga disebut dengan sistem kekeluargaan. Dalam UUD 1945 menjelaskan dan menegaskan bahwa kemakmuran masyarakat merupakan hal utama yang perlu ditekankan. Oleh karena itu, pembentukan sistem perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan, koperasi, swasta, bahkan negara sebagai penanggung jawab dalam menjalankan seluruh komponen ekonomi bangsa. Paham sosialisme yang terdapat di Indonesia pada umumnya merupakan sosialisme yang berdasarkan pada demokrasi. Sosialisme yang menghormati serta mengakui kesamaan manusia dan juga melindungi nilai-nilai manusia. Sosialisme muncul atau lahir karena tuntutan zaman, di mana pada masa tertentu masyarakat menginginkan adanya kesejahteraan. Dapat disimpulkan bahwa sosialisme merupakan pandangan dalam kemasyarakatan yang menginginkan terwujudnya pemerataan dan keadilan terhadap penguasaan alat-alat produksi. Sosialisme sendiri berkembang bersamaan dengan adanya revolusi industri yang mengubah segala aspek, khususnya dalam bidang ekonomi. Paham sosialisme sendiri sudah menyebar luas di berbagai negara yang ada di dunia, terutama di negara-negara Eropa termasuk di Indonesia. Sekian yang menjadi pembahasan singkat dari materi saya kali ini, dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.